Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu selaku Ketua PPPKK Kecamatan Payung Seraki, Ibu Ani Intan Gustini SE. Yang kami hormati narasumber dari Kesmas Payung Seraki. Yang kami hormati Ibu Lurah Sekecamatan Payung Seraki selaku Ketua TPPKK Kelurahan Sekecamatan Payung Seraki. Yang kami hormati anggota dan pengurus PKK Sekecamatan Payung Seraki. Selamat hadir Ibu-Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di sini berkumpul dalam acara pertemuan rutin PKK yang penuh dengan kegiatan menarik dan tentunya banyak informasi yang akan kita dapat di sini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama menyanyikan lagu Mas PKK yang akan dipandu oleh Ibu Widya Astuti. Kepada Ibu kami persilakan. Para hadirin dipersilakan berdiri. Marilah hai semua rakyat Indonesia. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pagam dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berbadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, mawar merah tumbuh di taman, disiram pagi agar berkembang. Mari kita awali dengan doa dan harapan semoga kegiatan berjalan lancar dan gemilang, agar seluruh rangkaian kegiatan pada siang hari ini berjalan lancar. Marilah kita sama-sama menadahkan tangan memohon doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nurila. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum
wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang menjelang sore ini kami menadahkan tangan mengharap ridho-Mu ya Allah. Lancarkanlah acara pada siang ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan bersama tadi dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya kata sambutan sekaligus arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Camat Payung Sekaki selaku Ketua TPPKK Kecamatan Payung Sekaki. Kepada Ibu Adi Intan Gustini SE kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati narasumber kita Dr. Dewi Indrawati beserta Ibu ahli gizi kita Ibu Regina. Selamat datang Ibu, maaf ya Bu, saya agak terlambat. Mungkin Ibu sedikit menunggu lama ya Bu ya. Selamat datang, terima kasih telah berkenan hadir di Aula Kecamatan Payung Sekaki kita. Yang saya hormati Wakil Ketua Tim Penggerak PKK kita Ibu Susi. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sekecamatan Payung Sekaki. Di sini ada Ibu Lurah Air Hitam dan Ibu Lurah Bandaraya. Yang lainnya mungkin menyusul ya Bu ya. Yang saya hormati saya lupa nih, ada Ibu Lurah lama kita nih, Ibu Air Hitam. Boleh berdiri Bu? Udah Ini silakan. Ibu Lurah Air Hitam yang lama Bu, Ibu Elmi. Yang saya hormati para kader dan juga seluruh anggota serta hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semua di sini pada siang hari ini. Terima kasih banyak ya Bu ya. Kemudian terima kasih juga kepada ibu-ibu semua karena telah bersedia hadir meluangkan sela kesibukan ibu-ibu semua dan juga seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya berharap ibu-ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, yang tentunya pasti membawa manfaat bagi kita ya Bu, dan harapan kita kegiatan hari ini bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan lah di kehidupan sehari-hari kita sehingga kita bisa mewujudkan keluarga yang sehat dan juga sejahtera ya Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap Juara kita. Aku hatinya dekat. ya alhamdulillah Biar semangat untuk itu. lomba HKG yang ke-54 Kecamatan Payung Sekaki meraih juara 2 di lomba Akuntinya PKK. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa lebih baik lagi, lebih kompak lagi ya Bu ya, lebih semangat lagi, dan harapan dari kota pun diharapkan untuk lurah-lurah lainnya Bu harus punya juga nih Bu kebun aku hatinya PKK. Nah, mungkin itu intermezzo kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga acara kita pada hari ini
berjalan dengan baik dan juga apa yang disampaikan oleh narasumber kita nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati tumbuh mewangi, tumbuh subur di tepi halaman. Mari bersama menambah ilmu hari ini agar bermanfaat di dalam kehidupan. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita mengikuti penyampaian materi dengan tema. Yang pertama, ada 2 tema Ibu, nanti masing-masing akan mengarahkan dengan tema masing-masing. Yang pertama yaitu sosialisasi B2SA tentang kesehatan ibu, hamil, dan balita yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dewi Imelda. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Regina Tegiting SKM yaitu tentang sosialisasi B2SA tentang peningkatan penganeka-ragaman pangan sehat dan edukasi isi piringku. Kepada Ibu narasumber kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Ibu Ketua PKK, Ibu Camat ya, beserta jajarannya, dan juga ibu-ibu anggota PKK ya, dan juga ibu-ibu pengurus PKK di Kecamatan Payu Sekaki. Perkenalkan, saya Dr. Dewi Imelda. Sehari-harinya saya di Puskesmas Payu Sekaki. Saya dokter di bagian KIA, khususnya anak balita. Nah, jadi mungkin saya akan ngambil kesehatan balitanya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang difteri. Ya, izin Bu, baiklah kita mulai difteri. Nah, latar belakang difteri ini adalah dia merupakan suatu penyakit infeksi menular. Ya, jadi dia menular disebabkan oleh bakteri yang akut dan cepat menularnya, dan dia mengancam jiwa. Nama bakterinya apa? Hampir sama dengan bakteri TBC. Ya, dia namanya cuma dia Corynebacterium diphtheri. Nah, dia ini dahsyat nih Bu. Kumannya ini, bakterinya ini dahsyat karena dia berkorelasi dengan virus bakteri. Kenapa dia berkolaborasi? Karena dia membentuk toksin, racun, ya. Jadi dia itu membunuh sel-sel sekitar. Biasanya dia yang diserangnya adalah saluran pernafasan. Nah, jadi ini saya mengatakan balitanya biasanya pada anak-anak di bawah 5 tahun dan pada lansia. Kenapa pada anak dan lansia? Karena di usia itulah yang rawan dan imun lebih tertular oleh penyakit. Ya, jadi kumannya ini dia membunuh sel-selnya itu, membunuh sel-sel di sekitar saluran pernafasan dan bisa kulit. Biasanya sering pada saluran pernafasan. Setelah dibunuhnya sel-sel, dia akan membentuk selaput. Kuman ini, dia membentuk selaput di rongga mulut kita, khususnya di tenggorokan biasanya, di daerah amandelnya atau pharynxnya. Ya, pada mulut kita kan ada amandel tuh. Nah, dibentuklah oleh bakteri ini selaput. Selaput ini akan menghambat jalan napas kita. Makanya dia dibilang gawat dan mengancam jiwa. Dia menyebabkan lumpuh. Lumpuhnya saluran sel-sel tadi, saraf-saraf di sekitar pernapasan dibuatnya lumpuh, jadi kita susah bernafas. Dan anak-anak susah bernafas. Jadi, kalau sudah kena difteri, satu orang saja anak, itu sudah KLB. Oke Bu? Jadi sudah KLB. KLB ini adalah kejadian luar biasa. Karena satu anak aja, dia umur 10 hari aja, masa inkubasi 5 hari dia terpapar, biasanya menyebabkan kematian. Walaupun dia kumannya hampir sama dengan TBC, kalau TBC dia kan tidak langsung mengancam jiwa. Beda dengan difteri ini. Difteri ini dia langsung bisa menyebabkan kematian dengan membentuk selaput tadi. Nah, komplikasi akibat dari bakteri ini dia adalah menyerang
dua organ yang utama, yaitu jantung kita, pembuluh darah jantung, dan juga kelemahan dari otot-otot. Bisa juga ujung-ujungnya adalah gangguan ginjal. Itulah dasarnya dari difteri ini, ya. Jadi gejalanya dia mengalami infeksi di varis tadi ya, varis di rongga mulut, ada varis, laring, ada trakea dan kombinasinya. Ya, jadi munculnya selaput berwarna putih keabu-abuan yang saya bilang tadi. Dan dibunuhnya, kuman tadi membunuh sel-sel di sekitar rongga mulut, dia membentuk selaput. Nah, selaputnya itu keabu-abuan yang disebut dengan pseudomembran. Dan dia tidak akan mudah lepas. Kalau kita lepas secara paksa, dia akan menyebabkan perdarahan karena dia menginvasi ke pembuluh darah. Jadi akan menyebabkan perdarahan. Kita maksudnya mau melepas saluran jalan nafas supaya lepas, tapi tidak bisa. Kita lepas, resikonya adalah perdarahan. Ya, jadi pada tenggorokan, amandel, dan rongga mulut atau hidung. Jadi dia kuman ini dia bisa masuk itu yang diserangnya adalah selaput rongga hidung, rongga mulut, dan kulit. Ya. Nah, jadi kalau sudah terinfeksi akan menyebabkan juga pembengkakan di kelenjar limfa leher kita. Jadi akan membentuk bullneck kata orang. Gaya apa? Leher sapi. Jadi dia akan membesar. Leher kita pun akan menjadi pembengkakan. Kalau demam biasanya tidak khas. Dia biasanya hanya 38 derajat Celcius. Nah, jadi dia tidak akan terlalu khas dengan demamnya. Cuman dia akan mengeluarkan pernapasan kita karena ada hambatan tadi, selaput tadi. Jadi dia menghambat pernapasan, terdengarlah suara pernapasan yang biasanya morok atau stridor ya, yang itu khas. Ya. Baik. Nah, patofisiologinya dia ada tahap inkubasi. Kalau tahap inkubasi ini maksudnya dia terpapar. Kita terpapar itu dari droplet. Apa sih droplet ini? Droplet ini dari batuk. Orang yang sudah terinfeksi, ada kumannya, kadang dia sehat Bu, tapi dia ada karier namanya, pembawa di dalam kerongkongannya. Dia sehat, gak ada masalah, tapi dia membawa kuman bakteri tadi. Nah, jadi kalau dia batuk, dia bicara dengan kita juga tertular, rongga kita terbuka, dan kita daya tahan tubuh lagi turun, ya kita jadi terinfeksi. Nah ya, ada tahap penyakit dini, itu tadi tanda-tandanya dimulai tadi yang 2-5 hari, kemudian ada tahap sampai lanjut ada 7-10 hari. Dia pendek, 10 hari aja udah out gitu kalau tanpa pengobatan dan tanpa penata laksanaan. Jadi dia bisa komplikasi ke jantung, bisa juga ke ginjal terakhir. Ya, jadi dia kontak langsung dengan penderita. Cara penularannya itu dari kontak langsung tadi. Atau kita dari kulit bisa Bu. Kulit kita luka, kita memegang barang yang terinfeksi, ya. Jadi ada mungkin dia memegang kursi, kita ada luka, ada kumannya, kita bisa tertular. Nah itu bisa. Jadi dengan jaringan yang tidak utuh bisa tertular oleh bakteri ini. Atau percikan ludah tadi, kita ngomong percikan ludah bisa. Atau melalui barang yang terkontaminasi, misalnya gelas atau minum bersama. Bekas minum yang sudah terinfeksi kita minum lagi, itu bisa. Tergantung daya tahan tubuh kita. Apakah pada saat itu turun dan bisa tertular atau terinfeksi. Lanjut. Ini komplikasi yang tadi saya bilang, jantung. Kalau jantung ini, kuman ini dasarnya dia mengganggu irama jantung. Ya, jadi karena dia mengganggu irama jantung, dia bisa menyebabkan kegagalan jantung. Dan adanya sistem pernapasan tadi dia membentuk selaput tadi, dan dia sel-selnya itu membunuh, melemahkan sel-sel pernapasan. Jadi makanya anak-anak diberikan pada umur 3 bulan. Ibu kenal kan namanya DPT? Nah, berapa bulan belinya Bu? DPT? 3 bulan, 4 bulan dan 5 bulan. Itulah perlunya DPT. Kalau anak kita bayi dari 5 tahun ke bawah sudah diberikan DPT, nah jadi agak terlindung, ada imunnya. Nanti diberikan lagi Bu DPT ini
Di usia berapa? Anak kelas 1. Nah, ada kelas 1 SD kan Bu, apa namanya? DT. Nah, DT ya, difteri tetanus. Nah, itulah dia. DT, dan di kelas 2 dan 5 TT. Sebenarnya itu sama isinya, sama-sama mengandung pelemahan dari imunisasi difteri, cuman kadarnya aja. Misalnya 1/10, 1/20. Ya. Jadi DT pada anak kelas 1, TD itu pada anak kelas 2 dan kelas 5 SD. Itu diberikan lagi. Kita juga diberikan lagi Bu sebenarnya. 10 tahun kita harus divaksin. Yang sering TT itu yaitu pada ibu-ibu mau catin. Ibu catin juga ibu hamil. Dia ada juga disuntikan, terutama pada tetanus. Nah, jadi itu ya Bu. Jadi ada pencegahan daripada difteri ini. Itu tadi dari usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan usia sekolah diulang lagi dan dewasa setelah 10 tahun. Nah, tata laksananya ini maksudnya pencegahannya ya Bu ya, pencegahannya dari imunisasi. Yang kedua, ya perilaku kita. Ya, kalau kita misalnya sedang influenza atau apa, kita nggak tahu kuman, kita tetap harus jaga masker, etika batuk yang bagus, jangan etika batuk sembarangan, bersin sembarangan. Nah, itu adalah pencegahannya di samping imunisasi. Yang kedua, perilaku juga dari kehidupan atau rumah, ventilasi kita yang juga harus luas, ada sirkulasi dan masuk juga matahari. Karena kuman ini juga bisa matinya di matahari dan ini ya Bu ya. Tapi kalau dia lembab, kalau daerah yang padat penduduk, yang kurang higienis atau kurang kebersihan, nah itu bisa berkembang difteri. Memang kita sudah siang ya menuju sore. Iya. Ibu ketua, ibu dan ibu-ibu PKK yang sangat saya cintai. Nah, ini kita akan menyampaikan materi isi piringku. Ya kan Bu? Halo, Dr. Dewi. Oh, perkenalan dulu ya. Saya soalnya suka lupa, soalnya banyak kader di sini kan. Jadi saya pede aja udah dikenal gitu kan. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Regina Timasari Ginting SKM. Saya bertugas gizi di Puskesmas Payung sekali. Oke, bisa jawab ya. Oke, isi piringku. Mungkin isi piringku ini sudah masih baru ya. Kalau ada yang zaman-zaman dulu namanya ini 4 sehat 5 sempurna. Nah, iya. Ya, tambah 1 susu. Ya kan? Kalau dulu itu namanya. Dan berubah lagi jadi ada pernah piramida makanan, pernah dengar ya? Tapi yang sekarang lebih ke isi piringku. Hari ini kita kalau isi piringku itu dia ada 3 kategori ya Bu ya. Isi piringku untuk dewasa, isi piringku untuk ibu hamil, dan isi piringku untuk balita. Dia berbeda ya Bu ya. Berbeda umurnya, berbeda kebutuhan kalorinya. Oke. Jadi isi piringku ini sebenarnya ceritanya isinya semua makanan saja ya kan Bu. Kenapa dibikin isi piringku Bu? Karena pada tahun 2025 disurvei wanita dewasa atau pria dewasa, semua yang dewasa lah Bu, 1:4 itu apa Bu? Seperti saya Bu, obesitas, ya kan? Jadi wanita orang Indonesia itu 1:4 itu satunya pasti obesitas, ya kan Bu? Makanya dikeluarkan isi piringku. Kalau 4 sehat 5 sempurna zaman dahulu itu kelemahannya jumlah kalau karbohidrat, serat, sama apanya itu tidak tahu kita kan Bu. Yang penting sudah makan 4 sehat 5 sempurna, sehat lah. Itulah yang saya makan terus, makanya jadinya seperti ini. Iya kan, sehat jadinya. Nah, sekarang isi piringku itu kita lihat gambarnya ya. Gambar awalnya tadi, coba kita lihat. Dia
dua besar ya kan, setengah 2/3 dari setengah itu isinya apa Bu? Sayuran. Sayur dan buah. Kalau dulu sayurnya sedikit aja ya, waktu tempat saya 5 suku itu sayurnya secukupnya. Kalau ingat ibu masak sayur, makan sayur lah ya kan. Sekarang tidak lagi. Makanan pokok sama sayur itu harus sama jumlahnya, sama-sama 2/3. Karena isi piringku itu nanti bisa dibayang-bayangkan di rumah ya. Dia itu dibagi 2 dulu piringnya, jadi gampang ingatnya ya kan. Iya, 2/3 sayuran. 2/3-nya itu Sayuran. isinya Makanan pokok. apa Bu? Sayuran. Sepertiganya buah. Berarti setengah piring itu isinya buah dan sayur ya kalau ditambah ya. Itu kalau diterapkan nanti mungkin kita bisa ramping ya. Mungkin saya bisa ramping mungkin ya. Lauk pauknya itu 1/3 dari yang setengah tadi, ditambah dengan makanan pokok karbohidratnya itu 2/3 ya kan Bu. Kalau ditambah dengan susu tetap ya Bu ya. Susu itu bagus untuk menjaga tulang kita ya kan Bu. Buat kalsium. Oke, lanjut. Nah, yang 2/3 tadi karbohidrat itu, kalau untuk Indonesia dia kan makannya nasi ya. Ternyata setelah diteliti, kalau makan nasi itu dia sekalian makan gulanya juga sebenarnya ya kan. Karena dia ternyata tinggi gulanya, sama dengan tepung. Tapi kalau ukurannya pas ya kan. Kalau untuk ukuran dewasa itu dia 150 gram. 150 gram itu sudah masak ya Bu. Kalau mentahnya itu 75 gram. Itu sekali makan. Untuk yang berat badannya ideal ya Bu ya, jangan diterapkan untuk yang berat badannya kayak saya nanti tambah gemoy ya. Jadi kalau yang untuk yang normal itu dia kan kalau untuk wanita 2100 kilokalori, kalau untuk laki-laki 2500 kilokalori dengan catatan beraktivitas. Jangan habis makan tidur. Nanti mengendap makanannya jadi gula, udah tua dapat oleh-oleh penyakit Diabetes. ya kan? Nah, jenis makanan jenis karbohidrat ini banyak jenisnya. Ada roti, ada jagung. Untuk ibu-ibu yang lihat sekarang lagi musim nasi jagung, ya kan? Jadi nasinya dicampur jagung. Kalau nggak mau repot, udah ada dijual. Tapi saya bukan promosi ya. Kalau mau lebih mahal lagi ada nasi porang. Nasi porang itu beras porangnya itu hampir 0 gulanya. Karbohidratnya tetap ya, karena kita perlu karbohidrat itu untuk tenaga. Ya itulah fungsinya karbohidrat untuk tenaga biar kita bisa bergerak. Ya Bu. Jagung juga bagus, ubi. Kalau ubi kayu, kalau punya penyakit asma tidak dianjurkan karena bikin gembung ya. Jadi nanti kita merasanya sebah gitu, nggak enak. Ya Bu mau bilang itu segan. Ya Bu, banyak jenis karbohidrat sekarang yang boleh mie, tapi bukan mie instan. Bukan saya tidak cinta mie instan. Mie instan itu kan dia pakai natrium. Natrium itu meningkatkan apa Bu? Berat badan dan tensi. Kita juga juara hipertensi ya dokter ya. Indonesia juara 1 gula darah sama hipertensi. Jadi kalau mau makan mie, balik ke zaman dahulu, bikinlah di rumah sendiri, ya kan? Gampang sih sebenarnya bikinnya. Bikin mie sendiri, kalau mau lebih enak sih mie-nya mie sagu boleh, tahan lama ya Bu ya. Jadi kita kenyang dibikinnya kan, karena dia ada glutennya ya, glutennya tinggi. Nah lanjut, itu tadi sumber karbohidrat, nah ini protein. Kalau protein ini dia fungsinya apa kira-kira Bu? Kenapa kita perlu protein? Ya, dulu Bu.
sudah masak, dipisah berdasarkan si bapak sering marah-marah berarti tensinya tinggi, garamnya sedikit saja, ya kan Bu? Anak-anak perlu garam untuk mendapatkan jodungnya biar pintar, kasih secukupnya. Kita kalau mau diet, ya kan, garamnya juga sedikit gitu. Jadi dibagi-bagi dan dia jodiumnya nggak hilang Bu. Kalau kita belajar jodiumnya, mungkin Ibu Kadar udah hafal ya. Jodium itu kalau panas dia hilang Bu. Kita cuma dapat garamnya doang. Mau Ibu pakai garam Himalaya yang harganya mahal, tapi nggak dapat jodiumnya ya. Himalaya itu yang suka ibu-ibu karena dia natriumnya rendah. Tapi jodiumnya nggak ada Bu, hampir tidak ada. Karena jodium itu mahal, makanya disubsidi oleh pemerintah. Ya Bu, jadi kalau nanti masak sayur di rumah, belakangan masukkan garamnya. Matikan dulu kompornya kata Pak Bahlil ya, biar hemat, baru masukkan. Ya, oke Bu. Sayur-sayuran. Nah sekarang Kalau masuk garam nanti kan Bu. ya Bu, Kalau masuk garam nanti. harus diingat-ingat Bu, ya kan. Udah sering bagi MD. Ini yang paling enak ya. Kalau kita masih sehat, semua buah nggak ada masalah. Sepertiga dari piring kita itu isinya buah. Sepertiga dari 2/3, dari setengah, ya kan? Berarti dia sepertiganya sedikit sih ya, tapi dicampur ke sayur jadinya dia setengah ya. Kalau untuk penyakit gula, ya kan Bu, yang dihindari sama sekali adalah durian. Ya, kalau ada sini sakit gula, ada durian di rumahnya, bisa Antar ke tetangga. sampai tua kita ya. Nah lengkeng juga gak baik, ya dia terlalu manis untuk yang sakit gula. Kalau untuk kita yang normal, kita bisa makan buah itu 100 sampai 150. Kalau pepaya itu kira-kira 2 potong boleh. Ya kan Bu? Nah, pisang juga gitu, segala macam. Sekarang ini ada bilangnya buah itu dimakan sesudah makan atau setelah. Sebenarnya itu tidak masalah Bu. Iya kan? Kalau makannya sebelum makan, maksudnya biar makannya jangan banyak sekali kayak yang sayuran tadi. Jadi kita nggak makan karbohidrat terlalu banyak. Sudah kenyang makan makan buah. Itu sebenarnya Bu prinsipnya ada ahli yang bilang makan buah dulu biar kita sudah kenyang, karbohidratnya kita kurangi. Ya kan Bu, karena dia banyak mengandung air dan serat. Semua jenis boleh kecuali Ibu punya catatan. Misalnya asam urat. Buah apa yang nggak boleh Bu asam urat? Nanas boleh Bu, tapi yang muda. Ya kan Bu? Kalau dibuat kayaknya nggak ada pantangan kecuali gula ya. Nah, kecuali yang punya penyakit gula. Ya kan Bu? Yang lain boleh dengan catatan 100 sampai 200 gram satu hari. Ya Bu ya, tidak 150 buah jeruk ya. Oke, itu 1 kali makan ya Bu ya. Berarti 3 kali udah banyak juga ya Bu ya. Oke. Nah, dia ini. Sesudah makan banyak, kita minum air putih. Air putih 1 hari yang dianjurkan itu 8 gelas dengan catatan gelasnya isinya 230 mililiter. Kali 8 berarti 2 liter 1 hari. Tapi kalau kita banyak makan sayur dan buah bisa dikurangi karena sayur dan buah juga mengandung air ya kan Bu. Nah sudah kita makan semua yang 2100 kalori tadi, kita harus melakukan aktivitas. Aktivitas kita itu disesuaikan dengan umur. Ya kan Bu, kalau udah keluar asam urat kita jangan pula disuruh jalan ya kan, nggak sanggup lagi. Lari pula disuruh. Banyak aktivitas yang lain. Apa fungsinya aktivitas ini supaya tubuh kita ini bergerak membakar kalori yang kita makan tadi. Jadi sebenarnya kalau antara yang masuk dan yang keluar seimbang, seharusnya tidak gemoy, ya kan Bu? Ya seperti itu. Nah aktivitas kalau untuk 40 dan 50 lebih ke atas itu jangan terlalu capek, bolehnya di bawah
menit lah Bu. Jangan lagi naik gunung ya Bu, nanti susah bapaknya ya kan. Nah, aktivitas yang biasa saja seperti jalan kaki selama 30 menit sampai 1 jam. Kalau tidak bisa jalan kaki berarti bisa aktivitas menggunakan tangan berarti ya kan. Banyak aktivitas untuk tangan kan Bu, sambil duduk juga bisa sebenarnya. Oke, itu jadi dia harus berimbang ya Bu ya. Kalau di 4 sehat 5 sempurna itu nggak sampai ke aktivitas ya. Dia hanya jumlah makanan. Nah ini dia 230 dia tuh. Ya kalau kira-kira Ibu udah ada tanda yang kurang cairan, berarti Ibu bisa hitung minumnya kurang. Untuk yang saya ingatkan terus ya, karena gula darah kita tinggi ya, yang DM ya. Kalau malam kalau bisa dikurangi minumnya, karena mengganggu tidur. Kalau kurang tidur juga menaikkan gula, ya kan Bu? Menaikkan hipertensi. Jadi tensi karena nggak bisa tidur. Nah ini dia aktivitasnya. Aktivitasnya sesuai dengan umurnya ya Bu ya. Jadi sesuaikan umur kita. Berapa kalori kita yang kita makan. Misalnya kita naik tangga, 1 step itu bisa habis 10. Sudah menyampaikan materinya yang sangat-sangat berguna bagi kita semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Acara selanjutnya sebagai bentuk kebersamaan dan apresiasi, kita akan memasuki acara pembagian dompres. Bagi yang dapat nanti bisa dibawa pulang dan berbahagia ya. Bagi yang tidak dapat tidak terkecil hati dan tetap semangat. Mana tahu Ibu Lurahnya mau memberikan yang tidak dapat.